Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di 22 Desain Channel. Kali ini saya akan menampilkan video animasi pembangunan rumah minimalis beserta estimasi rincian biayanya. Tonton videonya sampai selesai. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar dan akan saya jawab di konten khusus untuk tanya-tanya desain yang ada di playlist tersendiri di channel ini ya teman-teman. Bisa dicek juga untuk beberapa pertanyaan sebelumnya yang sudah dijawab di playlist tersebut. Oke, langsung saja mari kita simak videonya. Yang pertama mari kita cek dulu denah rumahnya. Jadi pada denah rumah kali ini luas lahan itu ukurannya pas 5x12. Jadi kita asumsikan di sekeliling rumah itu sudah lahan milik tetangga. Di rumah ini terdapat 3 kamar tidur, carport, taman depan, ada taman indoor juga, lalu area cuci jemur, dapur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu yang menyatu dengan ruang keluarga. Dan karena lahannya ini minimalis, jadinya untuk sirkulasi udara dan pencahayaan dimaksimalkan lewat void yang ada di dalam rumah ya teman-teman, di area taman indoor dan juga area cuci jemur nantinya akan menggunakan atap transparan yang bisa digeser. Selanjutnya tampilan eksterior rumah. Dari bagian depan rumah atau fasad rumahnya ini langsung full pagar. Di sini menggunakan pagar sliding dengan bahan metal expanded dengan rangka besi hollow, dan yang sebelah kiri menggunakan tembok biasa dengan tambahkan beberapa roster untuk sirkulasi udara juga ke arah taman. Untuk model rumahnya dibuat minimalis ya teman-teman. Bagian depan rumah diberi kaca yang besar agar pencahayaan di dalam maksimal. Lalu untuk ke area atas rumah ini sekelilingnya menggunakan talang cor beton, dan di bagian kiri rumah di sini terdapat atap transparan yang bisa dibuka tutup. Jadi untuk memaksimalkan sirkulasi udara bisa dibuka saat tidak hujan lalu ditutup saat hujan. Lalu di bagian belakang juga ada atap transparan juga untuk area cuci jemurnya yang nantinya bisa dibuka tutup juga. Untuk atap utamanya menggunakan bahan beton flat dengan rangka baja ringan. Lanjut tampilan untuk animasi pembangunan rumah dan biayanya. Yang pertama ada pekerjaan pembersihan lahan dan juga pemasangan boplang. Setelah itu kita lakukan penggalian untuk tanahnya yang difungsikan untuk pemasangan fondasi, lalu pemasangan pipa di area bawah, septic tank dan juga bak kontrol. Septic tank menggunakan buis beton ukuran diameter 80 cm, lalu ada pipa berwarna merah itu ukuran 4 dim untuk kotoran padat dan juga kotoran cair yang dari bak kontrol. Yang berwarna kuning ini untuk kotoran cair dari kamar mandi, lalu dari dapur dan juga dari talang yang di atas. Siapkan juga pekerjaan pengeboran sumber air jika tidak menggunakan PDAM. Untuk posisi pompanya kita taruh di area dapur dan pipanya nanti kita lanjutkan ke arah atas. Selanjutnya pekerjaan pemasangan pondasi dengan spesifikasi 1:5. Untuk pondasinya bagian bawah ukuran 60, yang atas 25 dengan ketinggian 50 cm. Lalu pekerjaan slop dengan ukuran slop 15x20. Untuk rencana anggaran biaya bisa langsung dicek di video ini juga ya teman-teman. Upah pekerjanya nanti akan saya tampilkan di akhir video. Selanjutnya untuk tiang kolom ada 2 jenis di sini. Yang berwarna agak coklat ini untuk kolom utama ukuran 15x25 dengan tulangan besi 10 berjumlah 6 dan begelnya besi 8 mili. Lalu yang warna hijau ini untuk kolom praktis ukuran 12x12. Untuk pemasangan dinding menggunakan bata ringan ukuran 10x20x60. Lanjut saya tampilkan untuk pemipaan yang arah ke atas, bisa dicek di sini teman-teman. Yang warna biru ini untuk air bersih, dan untuk posisi wastafel, mesin cuci dan kloset dan juga shower set di kamar mandi seperti ini. Selanjutnya untuk pintu dan jendela. Di sini terdapat satu pintu utama ukuran 185x200 cm dengan model sliding. Lalu ada 3 pintu kamar dengan bahan kayu jati. Untuk kusennya semua menggunakan aluminium. Lalu pintu kamar mandi dengan bahan PVC. Pintu lipat area taman indoor menggunakan rangka besi hollow 10x5 dan juga ada 6 daun pintu lipat dengan
dengan bahan kaca. Untuk jendelanya ada 5 unit area depan ini yang digabung, bagian sudut ada 3 dan juga di bagian kamar yang di carport ada 2 dan juga satu jendela sliding di kamar belakang. Lanjut ke area balok. Di sini ada 2 jenis juga ya teman-teman, yang berwarna biru gelap ini ukuran 15 x 25 untuk tumpuan cor beton yang di atas, lalu yang ring balok ukuran 15 x 20. Setelah itu saya tampilkan dulu untuk finishing dindingnya agar tidak mengganggu tampilan di atas nanti. Untuk estimasi catnya bisa dicek langsung ya teman-teman, untuk bagian eksterior sendiri, interior, lalu plafon, dan ada untuk finishing area taman indoor juga sudah dipisah sendiri-sendiri. Selanjutnya finishing lantai juga sudah saya pisah. Untuk area kamar menggunakan granit 60 x 60, untuk ruangan utama ini menggunakan granit motif kayu, lalu di area kamar mandi keramik ukuran 20 x 20 dan dindingnya 40 x 40, dan juga area cuci jemur menggunakan batu koral sikat. Lanjut ke area plafon menggunakan gipsum dengan rangka besi holo baja ringan ukuran 4 x 4 dan juga 2 x 4 untuk penggantungnya. Selanjutnya area talang. Di sini kenapa menggunakan talang cor keliling, karena lahannya minim ya teman-teman, jadi air hujan itu tidak boleh ke lahan tetangga, jadi kita gunakan talang cor beton karena menyesuaikan model atap juga yang menggunakan model atap limas. Lalu ke rangka atap menggunakan baja ringan, jarak antar kuda-kuda ini 80 cm. Untuk rank menyesuaikan bahan atapnya, karena di sini menggunakan atap beton flat, ini saya gunakan jarak 28 cm. Ada juga jenis yang menggunakan jarak 33 cm tergantung mereknya. Lalu pemasangan atap beton flat dan juga atap transparan untuk area void dan juga cuci jemur. Jangan lupa untuk memasang model shadingnya juga karena untuk buka tutup. Lalu bagian belakang ada pemasangan toren air, dan seperti ini tampilan keliling rumahnya. Lalu di area depan ini kita finishing area fasadnya dengan beberapa tali air di area kamar depan, lalu ada penambahan profil di atasnya agar terkesan lebih menarik. Lalu untuk pagar menggunakan dinding bata ringan biasa dan ditambahkan roster beton minimalis, dan juga untuk area yang terbuka ini di bagian carport menggunakan pagar metal expanded dengan model sliding. Lalu yang belum ditampilkan di sini untuk estimasi material kelistrikan saya tampilkan di sini. Jadi ini tampilan rekapitulasi untuk biayanya. Untuk total biaya upah di kisaran 112.600.000, untuk total biaya bahan di kisaran 156 juta. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan biaya cadangan untuk jika ada keperluan yang di luar perkiraan, itu sekitar 10% diambil dari 5% biaya upah dan 5% untuk biaya bahannya di kisaran 26.900.000. Jadi untuk total keseluruhannya itu di kisaran 295 juta. Dan di sini saya jelaskan untuk bagian dari pekerjaan persiapan, yaitu pembersihan lahan dan pemasangan boplang. Di sini tidak pasti ya teman-teman biayanya, misalkan lahannya sudah bersih juga nanti bisa menyesuaikan jadi lebih hemat. Lalu untuk pekerjaan pondasi itu meliputi galian tanah, pemasangan pondasi, urukan tanah, dan leveling lantainya sampai rencana ketinggian yang ditentukan, lalu termasuk juga plester lantainya juga. Untuk biaya dalam video ini saya ambil spesifikasi standar ke menengah ya teman-teman, jadi bukan yang tipe low budget. Jika ada yang tanya apakah biaya masih bisa disesuaikan untuk lebih hemat, jawabannya masih bisa, karena bisa dicek juga tadi di RAB yang saya tampilkan. Untuk pasir misalnya itu menggunakan grade A, semennya menggunakan semen Gresik yang kualitasnya cukup bagus. Jadi misal ada pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Oke, sekian video yang bisa saya tampilkan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.